Bang, cara bikin animasi gimana sih bang? Bang, tutorial bikin animasi dong bang. Bang, gimana cara lu bikin animasi biar kerja bagus bang? Gimana cara bikin gambar bagus bang? Ya berisik kalian semua. Oke, di sini gue bakal jelasin gimana caranya bikin animasi versi gua. Karena kalau misal gue jelasin secara lengkap itu mending kalian ikut kursus aja, itu panjang banget buat bikin. Gue cuma punya waktu sekitar 12 menit, ditambah sekarang gue lagi intro, berarti ya kurang dari 12 menit untuk menjelaskan cara seorang Faiz bikin animasi. Nah, tapi kalau misal kalian suka konten-konten kayak gini, konten-konten edukasi, gua coba untuk bikin sekitar ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali tentang tutorial ya khusus, misal cara bikin efek, misal cara bikin orang salto, misal bikin orang tonjok. Oke, maka dari itu kalian langsung aja like, subscribe, dan juga jangan lupa join membership, karena kalau kalian join membership, nama kalian bakal nongol di belakang gue nih guys. Terus bang, kalau misalnya join membership cuma nongol gitu doang bang? Tentu enggak, ntar kalau kalian di Discord, kalian juga punya perk dan juga bonus-bonus konten lainnya kayak buat early access, membership vote, dimana kalian bisa menentukan konten apa yang nantinya mau gue bikin yang dan gue upload duluan. Jadi nunggu lama kan kalian? Ya udah langsung aja kita ke videonya ya. Oke guys, kita udah loncat ke dalam software yang sering gue pakai buat bikin animasi lah ya, namanya Clip Studio Paint atau disingkat CSP, biasanya ngomong cesep ya. Itu software bisa buat gambar, bisa buat bikin komik, bisa buat bikin animasi. Jadi ya cukup rekomend buat kalian, dan software cukup enak juga. Jadi silahkan dicari, di HP ada, di Android ada, di iPad ada, kalau nggak salah di PC juga ada. Jadi ya pilih-pilih buat cari. Oke, lanjut. Jadi bang, gimana seorang Faiz bisa bikin animasi? Jadi bagi gua buat bikin animasi itu kita bagi menjadi 4 tahap. Oke, jadi kalian kalau misalnya mau ngecek timestampnya ntar di bawah di deskripsi ada, jadi kalian bisa tinggal klik aja oh mau lihat yang mana gitu kan. Oke, yang pertama ada yang namanya ide. Kalian harus punya ide dulu. Ide itu apa bang? Ide itu ya kayak konsep, cerita, atau ya kalian mau bikin apa gitu kan. Dan sering banget beberapa anak-anak gue pada nanya, gimana sih cara dapat ide ini, kok lu bisa sih bikin gerakan kayak gitu, kalau bisa ini ya. Itu sebenarnya ada yang namanya kita research dulu, dan kita cari referensi sana sini, terus habis itu ya udah kita tinggal lakuin. Terus bang, kalau misal gue buntu bang, nggak tahu nih bang gue mau gambar apa, gue nggak tahu nih mau bikin animasi apa gitu kan, ya tipsnya adalah kalian banyak-banyak jalan-jalan. Makanya jalan-jalan di sini bukan berarti kalian harus keluar rumah. Misal kalian maunya di rumah doang, ya bisa aja kalian scrolling di TikTok lah, di YouTube lah, di Instagram lah, atau apa yang sekedar cuma nge-refresh kepala kalian. Contohnya sekarang ini kebetulan ngegarap pas gue live stream. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung ikut ngechat pas gue lagi bikin ini, kalian bisa nimbrung di setiap hari Senin sore, biasanya sore atau malam ada live stream gue gambar atau bikin animasi. Kalian bisa tanya-tanya, dan ini adalah salah satu ide dari viewers yang nongol di live chat atau saweran, gue lupa ya. Intinya disuruh bikin Jiva banting orang, jadinya ya udah gue bikin. Segampang gitu. Kadang tuh orang itu liar-liar, jadinya ya kalian bisa lah nemuin ide-ide tanpa harus berpikir keras. Kecuali misal nih, gue mau bikin gelut tapi gue bingung koreografinya gimana. Oke, di sini gue bakal sharing beberapa tips buat kalian, ya kalian tahu beberapa keyword yang biasanya gue cari buat referensi animasi gelut yang sering gue bikin. Nah, misal kalian buntu mau cari-cari tentang referensi gitu kan, kalian bang keywordnya apa sih yang sekiranya cocok, misal mau bikin animasi gelut, mau bikin animasi ini, kalian bisa cari yang namanya Sakuga. Apa tuh Sakuga? Sakuga ya singkatnya kayak animasi yang gerakannya bagus. Misal tadi gue mau cari referensi tentang gelut jarak dekat, ketik aja melee combat, Sakuga melee combat. Nah, ini bakal nongol beberapa referensi yang sekiranya bagus dan juga ya cukup oke buat kalian ikutin. Setelah itu tinggal kalian jadiin referensi, terus kalian coba bikin di animasi kalian. And then kalau misal bang gue tapi maunya kayak yang ada magicnya, ya udah coba ganti aja, milihnya jadi magic combat, atau ada gitu kan ya. Nah, ini ada yang VFX juga, beberapa ada yang magic tuh, ada yang kayak charging, ada api, ada combat lain, atau enggak mau gue tembak-tembakan, ya coba ketik aja shooting combat kayak atau semacamnya, kayak tuh ada pistol. Itu kalau misal kalian cuma punya YouTube. Kalau misal kalian mau explore lebih bang, ada nggak sih website khusus yang buat cari-cari kayak gituan? Ada, namanya Sakuga Boru. Ini dulu sering banget dipakai buat teman-teman gue bikin animasi. Jadi kalian ketik aja, kalau misalkan nggak bisa akses ya mungkin itu emang keblok. Karena ini dari Nihongo kalau nggak salah, atau nggak tahu dari mana. Emang rada ini sama ya, tahu sendiri lah ya, nggak usah gebas. Kalian tinggal ketik aja Sakuga Boru. Terus kalian ketik di sini misal mau cari animasi petir gitu kan ya, lightning. Kalian enter. Nanti
nanti ini dikat aja Ted, soalnya seinget gua ini koneksinya lama banget, nggak tahu kenapa servernya ya. Oke. 2000 years later. Day 2. Lama banget anjir, demi apa dah? Asli. 3:28 a.m. Kata gua nggak jadi gue potong ya? Atau gue potong aja kali ya? 1 eternity later. Ayo kalian langsung set, habis itu plek nongol beberapa ini kalau lagi zoom out kalau nggak salah yang bisa di zoom in tentang beberapa VV karena kalian mau cari tentang apa tinggal ketik aja. Bahkan di sini juga ada tag-tagnya juga kayak impact frame. Oh nih yang kita hover ini berarti ada impact frame-nya tuh keluar warna merah ya kan. Terus ini smear itu yang kayak garis-garis apa namanya, garis-garis ketika kita mau nonjok gitu kan, namanya smear. Fighting, smoke, animated, lightning, effect, explosion, kalian bisa langsung klik di sebelah sini karena ya kalian bisa lihat sini ada ribuan klip, ribuan scene animasi yang bisa jadiin kalian jadi referensi. Oke, itu untuk ide. Next di tahap kedua. Jadi di tahap kedua setelah kalian cari ide, kalian punya cerita, kalian punya konsep, kalian harus bisa gambar. Oke, jadi bang, kalau gue nggak bisa gambar, gue maunya 3D bang, gimana bang? Oke, jadi gue jelasin dulu, gambar yang gue maksud itu adalah seperti ini guys. Kalian harus bisa memvisualisasikan apa yang kalian ingin bikin, karena ide kalian kan di kepala kalian nih, atau kalian tulis nih. Itu kan bukan animasi, itu baru cerita doang, ya kan, itu baru tulisan. Kalian harus bisa bikin jadi gambar. Nah, gambar tuh apa? Gambar tuh ini. Oke, paham kan? Itu yang dimaksud kalian harus bisa gambar, karena ya animasi itu adalah gambar bergerak. Dia nggak cuma cerita. Kalau cerita namanya ntar novel, ntar namanya dongeng gitu kan. Kalau misal animasi mau nggak mau kan harus bikin gambar. Mau itu 3D mau 2D kalian juga harus gambar. Oke? Nah, terus bang, apa sih tips, apa sih tahap-tahap yang sekiranya sering lo lakuin untuk membuat gambar itu bisa jadi gambar gitu kan? Oke, jadi di sini kebanyakan jelasin cara kasarnya aja. Ya nyari semua animator, nyari semua artis, nyari semua ilustrator pasti mengalami hal yang sama, yaitu pertama kita bikin dulu yang namanya sketsa, ya kan? Kalian bikin dulu sketsanya, ini rocknya gitu bang. Tapi sketsa lu kan udah bagus. Ya kalian sering-sering latihan aja kocak. Gue juga dulunya gambar gue jelek anjir. Gambar gue dulunya juga burik, cuma ya karena gue udah sering gambar, sekarang pun masih burik. Nggak baca. Oke, setelah sketsa itu kelar, kalian bisa langsung masuk ke tahap yang namanya bikin outline, atau enggak dirapiin dulu. Kalau di animasi udah berapa nyebutnya clean up ya. Oke, jadi setelah kalian punya rocknya tadi, sketsanya tadi kalian rapiin. Jadi ini udah gue rapiin, walaupun sebenarnya masih ada belepotan, tapi udah cukup oke, karena yang gue butuhin dari clean up ini adalah gue bisa cuma tinggal pakai bucket diwarnain, nanti gue tinggal klik udah bakal warna, dia nggak bakal bocor keluar. Jadi fungsinya buat clean up adalah ya benerin dari yang sketsa, sama kalau misalnya kita mau warnain biar langsung tinggal klik doang. Ya setelah ini beres, emang itu berarti capek doang begitu. Ya mau nggak mau, daripada lu dari sketsa terus mau ngewarnain nanti lu harus garis-garis lagi, mending lu bikin yang rapi sekalian gitu, biar lu pas ngeluarin tinggal klik beres. Oke? Setelah lu kelar dari proses bikin apa namanya garis-garis yang rapi ini, kalian tinggal masuk ke proses selanjutnya, itu tinggal kasih warna. Oke, warna di sini kondisional juga, tergantung dari style kalian. Ada yang painting bisa langsung flat color. Ini flat color sebenarnya, flat color aslinya cuma gini doang, tapi ntar gue kasih filter dan kawan-kawan. Jadi ya sesimpel itu sebenarnya guys. Tapi emang banyak yang dikerjain, nggak cuma satu ini doang. Gue malah harus kerjain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekian belas. Ini baru satu scene ya kan. Jadi ya emang seperti itu. Oke, masuk ke tahap selanjutnya. Wah ya, di tahap selanjutnya yaitu kita udah setengah nih ya. Ada tahap ketiga. Tahap ketiga apa tuh Is? Jadi tahap ketiga adalah kalian selain bisa gambar, kalian harus bisa bikin gerakan. Ya maksudnya ya animasi, kalian harus bergerak kan. Kalau misal gue cuma bikin ini doang ya namanya ini gambar. ini ilustrasi doang gitu. Maksudnya ya kalian paham lah apa namanya bedanya gambar sama animasi sama video itu apalah ya. Baik lagi, ntar kalian butuh referensi di nomor 1. Jadi setiap tahap ini pasti bakal ada koneksinya masing-masing ya guys ya. Jadi di tahap ketiga kalian udah bisa gambar, otomatis kalian tinggal bikin gambar itu lagi biar dia berkesan nggak seolah gerak. Jadi ya, animasi sebenarnya sesimpel ini, ada 2 gambar,
ada 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar, 7 gambar, sekian gambar. Terus kalau misal kalian play, dia gerak, padahal sebenarnya ini gambar, satu-satu gambar. Mau itu 2 dimensi, mau itu 3 dimensi, ya sama aja. 3 dimensi kalian juga perlu bikin pose, dan terbentuklah sebuah video, sebuah animasi, sebuah gerakan. Terus bang, gerakan-gerakan itu gimana cara bikinnya? Oke, jadi gue bakal jelasin beberapa perbedaan buat ya animasi secara dasar. Jadi yang pertama ada yang namanya traditional animation. Apa traditional animation? Traditional animation itu adalah animasi yang dibikin secara tradisional. Tradisional itu bukan berarti di kertas ya. Ya bisa di kertas, tapi mungkin orang juga ada yang kenal dengan istilah hand drawn animation, di mana kita gambar pakai tangan. Mau itu di tablet, mau itu di kertas, ya sebutannya hand drawn, itu gambar pakai tangan. Itu yang pertama, yang sangat amat sering gua bikin adalah hand drawn animation. Walaupun gue juga pakai satu lagi, yaitu namanya CGI. CGI itu apa? CGI apa tuh namanya? Komputer generated image ya, yang mana rata-rata orang pasti paham CGI itu adalah 3 dimensi, padahal sebenarnya CGI itu di 2 dimensi juga ada. Di sini kalian bisa lihat ada asap di belakang. Di sini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kalian bisa gue zoom ya. Tuh gue zoom. Itu dia slowly gerak ke kanan, ya kan? Slowly gerak ke kanan. Loh bang, itu kan lu yang gambar. Iya, gue yang gambar, gue bikin aset. Tapi yang bikin gerakan dari kiri ke kanan ini adalah komputer. Dan disitulah nama CGI diperoleh. Mau 3 dimensi juga sama. 3 dimensi kan dia, lu bikin pose terus dia gerak sendiri kan. Ya komputer yang nge-generate itu namanya CGI. Mau 3 dimensi, mau 2 dimensi, selama itu di-generate sama komputer dan lu naruh patokan posenya doang, ya namanya CGI. Itu 2 perbedaan antara animasi yang ya bisa dibilang dasarnya lah ya, hand drawn, traditional animation, atau nggak CGI. Terus lu biasanya pakai apa? Gue sering banget pakai dua-duanya. Kalau misalnya kalian nyadar, itu ada kotak juga tuh, kotak warna biru yang lama-lama gede. Itu juga hitungannya CGI, itu buat kamera. Jadi ya biar nggak polos-polos banget. Gue kasih contoh di sebelah sini. Oke, di sini ada animasi yang tadi yang Hiva banting. Oke, ini kalau semisal pakai kamera hasilnya seperti ini. Oke. Ini kalau pakai kamera ada shaky-shaky-nya ya, ada yang getar-getarannya. Tapi kalau misal gue lepas kameranya, ini tanpa adanya kamera, kurang kan? Jadi ada yang kurang. Jadinya emang kalian harus bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di zaman sekarang biar animasi kalian, biar gerakan kalian itu lebih enak dilihat. Ini sering banget menjadi satu fitur yang gue sering pakai. Jadi nyampurin antara CGI sama hand drawn. Jadi tinggal kalian pilih-pilih aja kondisional sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian lebih cocok kayak yang 3 dimensi cuma bikin pose terus otomatis ke generate, ya silahkan, emang namanya CGI. Kalau misalnya kalian lebih suka, bang gue lebih suka gambar satu, ya silahkan masukis kayak gue. Jadi ya itu kalian harus bisa bikin gerakan. Masalah kalian mau referensi dari mana, sama kayak nomor 1 tadi, kalian bisa jalan keluar, kalian bisa scroll di YouTube, TikTok, Instagram, dan apapun itu, atau kalian bisa ngeliat cermin, kalian gerak sendiri. Itu sering banget dilakuin sama animator-animator profesional. Bahkan temen gue Wolf, dia juga pernah bikin cuma patung pajangan yang cuma bisa diem ngeliatin kota gua sendiri. Ya singkatnya dia bikin referensi, ngerekod dirinya sendiri kayak, wah lo gimana kalau terjadi ini semacam itu. Terus dia nge-recreate dari referensi badannya dia sendiri. Itu juga bisa, kalau misalkan kalian bisa acting. Lanjut ke tahap terakhir. Ya kita sampai di tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Sebenarnya tahap ini tahap yang sangat amat simpel dan juga sepele, dan gue yakin nyaris dari semua kalian semua justru malah bisa tahap ini, ya kan. Jadi apa tuh bang tahap terakhirnya bang? Jadi setelah kalian bisa mencari ide, cari referensi, bikin cerita, terus kalian coba menggambarkan cerita ide kalian menjadi sebuah gambar, terus kalian coba gambar lagi dan terbentuklah sebuah gerakan, selamat, Anda udah bisa bikin animasi. Dan di tahap keempat, sisa tahap terakhir yang perlu kalian lakukan adalah mempublikasikannya. Artinya apa tuh bang? Jadi singkat ya, masa ya kalian mau udah bikin animasi susah, terus kalian cara nontonin, cara menyajikan ke teman kalian, kalian buka aplikasinya, dan teman kalian pasti udah enak ngelihat, ini apaan, ada ini. Kalian pasti cuma pingin ngeliatin ke teman-teman kalian pada bentuk video, bener kan? Nah, dalam hal ini ya semua orang gue yakin harusnya udah tahu lah cara-cara export lah ya, gak usah gue jelasin. Jadi ya tinggal kalau di aplikasi biasanya di file, terus cari aja export, ya kan. Export itu ya buat nge-extract, buat mengeluarkan ini
ke dalam bentuk ya bebas, mau ada GIF, mau ada PNG, APNG, ada PNG, mau jadi movie, video, MP4, .mov, apalah bebas, dimasukan sesuai kebutuhan kalian. Dan setelah itu kelar. Kalian udah punya satu animasi kalian. Gimana? Gampang kan cara bikin animasi? Kalian cuma perlu nyari ide, kalian harus bisa gambar, dan kalian coba tinggal bisa bikin gambar itu bergerak, terus ya udah render. Kalian dapat animasi kalian. Jadi tinggal kalian post, dan tugas kalian sekarang bikin animasi, post. Kalau emang ada hubungan sama gue, tag gue di Instagram, ntar bakal gue bacotin. Enggak sih, gue paling ntar kapan lagi bikin konten buat review animasi kalian. Guys, jadi ya itu adalah 4 cara yang biasanya gue pakai untuk membuat animasi, baik secara simpel maupun secara panjang ya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung direct kontak sama gue ketika bang cara bikin ini gimana, kalian bisa join live stream gue di hari Senin, karena di setiap hari Senin gue usahain bakal ada live stream yang namanya Senin Produktif, dimana ya kita bakal gambar-gambar, kita bakal bikin animasi atau semacamnya di hari Senin. Ya kalian bisa manfaatin itu buat abang nanya, misal lo mau apa ya, lebih spesifik nanya gimana cara bikin rambut, gimana cara bikin efek angin, gimana cara bikin kentut biar lebih keras dalam animasi maksudnya ya. Jadi ya kalian bisa join di hari Senin, dan jangan lupa juga kalian buat join membership, karena kalau kalian join membership kalian punya satu special role. Jadi kalian punya satu special role yang mana kalian bisa voting nih di Discord gua. Kalian tinggal klik ke sini member vote ini, kalian bisa ngevoting beberapa yang apa ya, konten yang gue kan lagi bimbang nih, gue mau upload apa, gue mau melangkah kemana, kalian bisa vote di sana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada vote, enaknya gue mau bikin tutorial apa lagi nih, ada vote 1 contohnya bikin cara bikin orang terbang, 2 tutorial redstone misal. Nah kalian yang membership kalian bisa vote, jadi silakan join. Dan juga seperti biasa, thank you buat membership ini. Jadi ya nama kalian keren banget. Jadi ya sekian. Tanpa dukungan membership gue mungkin nggak bisa nggaji Teddy, nggak bisa nggaji editor buat upload video lagi. Dan ya thank you, selamat for watching. Cara closing gue sih, gue udah lama nggak edit video anjir. Jadi ya guys, dadah.